Yang saya hormati para asatidz serta orang tua pendamping para yatama dan anak-anakku para yatama Yayasan Islam Batan Sa'al Barakah yang Bapak sayang. Jubah baru dengan sepatu baru. Mereka anak-anak yang lengkap ayah ibunya. Girang ketawa-ketawa. Tapi nggak jauh dari kumpulan anak tersebut ada anak yatim yang lagi nangis. Nangis aja dia, sedih. Mukanya merana, mukanya sedih banget. Ibu Engkar Karmana binti Sarbini Masuma Susan Bapak Abdul Hamid bin Nisi Masuma Susan Bapak Bagus Herman Santoso bin Muhammad Masduki Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada Ustaz Syahrir. Jamaah rahimakumullah, untuk selanjutnya kita masuk acara yang ketiga yang kita akan dengarkan sambutan sekaligus motivasi yang akan disampaikan oleh pimpinan Yayasan Batan Sa'al Barakah. Kepada yang terhormat Bapak Ustaz Haji Dr. Abdul Rakib MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz serta orang tua pendamping para yatama dan anak-anakku para yatama Yayasan Islam Batan Sa'al Barakah yang Bapak sayang. Rasa berhikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita dapat bertemu kembali di akhir bulan Ramadan. Tinggal hitungan berapa hari lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Bukan kita meninggalkan Ramadan, tapi Ramadan meninggalkan kita. Kenapa? Karena setiap tahun Ramadan datang. Datangnya Ramadan menunjukkan nilai keimanan kita ada pada saat itu. Insya Allah kita bisa melaksanakan dari apa yang didapat di bulan Ramadan, termasuk ibadah puasa di siang hari, sunnah Rasulullah di malam hari yang mulai kita laksanakan sholat sunat tarawih, dan juga kegiatan-kegiatan ibadah lain. Dan jalan barulah kita sampaikan bagaimana Islam kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para sahabat dan bisa kita termasuk di dalamnya. Anak-anakku yang berbahagia, Ramadan boleh berakhir, tapi spirit Ramadan ini yang perlu kita tinggalkan. Apa yang pertama, kita coba birrul walidain kepada orang tua kita. Orang tua kita sudah membesarkan kita. Wallahu a'lamu min butunikum ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Dan Allah lah yang mengeluarkan diri kalian semua dari perut ibu kalian semua. La ta'lamuna syai'an, enggak tahu apa-apa. Ya masih kecil enggak tahu apa-apa. Kemudian baru diberikan alat pendeteksi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida. Kemudian Allah jadikan pendengaran, penglihatan dan hati kalian la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Inilah alat pendeteksi kita di bulan Ramadan yang mulia. Alhamdulillah kita sudah banyak dengarkan para penceramah. Kita laksanakan daripada sholat sunnah tarawih di malam hari. Kita juga laksanakan puasa di siang hari. Bahkan kita bisa berbagi di bulan Ramadan ini. Maka lanjutkan. Kata Allah, "Faidza faragta fansab." Selesai kita mengerjakan suatu pekerjaan atau satu nilai ibadah,
lanjutkan ibadah selanjutnya. Kalau kita bisa ke masjid di bulan Ramadan, nah bulan lainnya kalau bisa diusahakan lebih maksimal, bisa berjamaah kita, ya. Di bulan Ramadan kita bisa puasa full, maka kita lanjutkan lagi dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Apa itu? Puasa Senin Kamis. Kemudian di bulan Ramadan kita bisa berinfak bersedekah, maka di bulan lain pun sama, kita juga bisa berinfak bersedekah. Dengan nominal kecil pun insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang berbahagia, oleh sebab itu gunakan waktu kalian sebaik-baiknya ya. Karena Allah memberikan usia kepada kita juga nggak tahu kapan Allah akan panggil kita. Tapi persiapkan diri kita. Muslim yang cerdas adalah Muslim yang mempersiapkan diri untuk hari esok. Apa yang kita lakukan? Banyakin amal ibadah. Seringkan kita doa kepada kedua orang tua kita. Ya, khusus kita sudah kehilangan orang tua atau bapak kamu, tapi masih ada orang tua yang perempuan. Ini yang menjadi cikal bakal surganya Allah ada di kaki ibu kalian semua. Maka minta ridhonya. Allah tidak akan ridho kalau orang tua nggak ridho. Allah benci kita kalau orang tua benci. Tapi kalau Allah ikhlas, ridho tergantung daripada orang tua kita. Gunakan waktu yang sebaik-baiknya. Ya, masih ada waktu 3 hari ke depan. Yuk kita gunakan, kita maksimalkan Ramadan tahun ini biar kita tidak termasuk daripada umur khosirun, orang yang merugi di hadapan Allah, yang mereka tidak menggunakan waktu-waktu dengan sebaik-baiknya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua, khususnya para yang dapat menjadi pelajaran penting untuk kita semua. Jamaah rahimahullah, untuk selanjutnya kita masuk acara yang keempat, yaitu kita akan dengarkan foto dari guru kita kepada terhormat Bapak Ustadz Fauzi Latif SAG di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Kinafillah Ustaz Abdul Raqib SAG Didi, dan Majelis Taklim juga Lembaga Santunan Yatim Latansa. Guru-guru kita yang hadir di sini, alhamdulillah, Bapak Ustaz Zainal, Bapak Ustaz Syahrir, Bapak Ustaz Ali, juga para yatama yang berkumpul di sini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Abdul Raqib tadi. Sekitar 2 hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Idul Fitri, ya, artinya kembali, Al-Fitri artinya makan. Jadi pas sudah Idul Fitri kita kembali makan dan minum di pagi hari, siang hari, bahkan malam hari. Kalau Idul Fitrah, aduh itu maknanya kembali kepada kesucian. Mana yang benar? Idul Fitri apa Idul Fitrah? Dua-duanya benar. Yang salah yang nggak ucap. Jadi ada doa tuh, taqabbalallahu minna wa minkum. Sebetulnya di hari raya Idul Fitri, ketika kita saling bersilaturahim, kita dianjurkan baca doa tadi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian semua. Taqabbalallahu ya karim. Semoga Allah menerima amal kita semua, wahai Allah yang maha mulia. Minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali bersih setelah dilatih oleh Allah selama sebulan penuh. Wal faizin, dan memperoleh kemenangan karena sudah melawan hawa nafsu selama bulan suci Ramadan. Itu sebetulnya doanya. Doa saling bersilaturahim. Jadi doa bidoa. Cuma karena itu kelamaan, kebanyakan kalau kita silaturahim di hari raya Idul Fitri ngucapnya apa? Mohon maaf ya lahir batin, mohon maaf ya lahir batin. Ya nggak apa-apa. Kalau ucapan mohon maaf lahir batin disampaikan dari hati yang paling tulus, itu sebetulnya bagian dari hasil doa tadi. Semoga kita menjadi orang-orang yang kembali. Setelah kembali bersih, kita mudah memaafkan orang, mudah meminta maaf. Lalu kita memperoleh kemenangan karena kita nggak dendam. Ya, jadi karena kita nggak dendam. Nah ini tadi diberi waktu 5 menit karena mau zuhur ya, saya maklumin, insyaallah. Nah ini saya mau cerita nih sama kalian. Di hari raya Idul Fitri, sekelompok anak-anak sebaya kalian senang-senang.
gembira dengan pakaian baru, dengan jubah baru, dengan sepatu baru. Mereka anak-anak yang lengkap ayah ibunya. Girang ketawa-ketawa. Tapi nggak jauh dari kumpulan anak tersebut ada anak yatim yang lagi nangis. Nangis saja dia, sedih, mukanya merana, mukanya sedih banget. Karena ternyata dia nggak pakai pakaian baru, dia nggak ada baju baru, dia nggak ada sepatu baru, bajunya udah lusuh, perutnya juga lapar, nangis saja. Anak-anak yang lain hibah tuh melihatnya, tapi nggak ada yang bisa menolong. Akhirnya kumpulan anak-anak tadi menjauh dari anak tersebut. Ya biasa anak-anak main ya dengan sebayanya. Dia dijauhi. Tiba-tiba datang sosok pria agung, yaitu Rasulullah SAW. Nabi datang menemui anak yatim itu bertanya, "Nah, kenapa kamu?" "Ya Rasulullah, kenapa kamu di hari raya kok mukanya murung, nggak bergembira seperti lu, anak-anak yang lain di sana?" Sementara anak-anak di sana nggak ngelihat Nabi datang. Ya rupanya anak yang didatangi Nabi ini nggak kenal bahwa yang bertanya itu adalah Rasulullah SAW. Lalu apa kata Rasulullah? "Nah, kenapa kau murung?" "Ya Rasulullah, ayahku sudah meninggal dunia. Sementara ibuku udah nikah lagi, tapi dapat suami, dapat ayah tiri yang gak sayang sama aku. Akhirnya harta warisan dari peninggalan ayahku digunakan oleh ibuku dan suami barunya. Sementara aku diabaikan, diusir. Karena suaminya gak senang punya anak, ya harus dirawat. Ya, anak-anak bukan dari hasil pernikahannya tuh. Akhirnya aku diusir ya wahai laki-laki. Jadi Nabi belum memperkenalkan nih bahwa dirinya adalah Rasulullah. Lalu tiba-tiba setelah mendengar begitu Nabi nangis. Nabi Muhammad menetes air mata tuh. Dipegang tangan anak yatim itu sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? "Nah, maukah engkau Rasulullah itu menjadi ayah angkatmu?" Mau, saya mau. "Maukah engkau Siti Aisyah menjadi ibu angkatmu?" Mau. "Maukah engkau Fatimah menjadi saudara, menjadi bibimu?" Mau. "Maukah Hasan Husain cucunya Nabi Muhammad menjadi saudaramu?" Mau. "Memangnya engkau siapa wahai bapak?" "Aku adalah Rasulullah." Mau diperkenalkan. Kaget ini anak. "Ya Rasulullah," nangis ini anak. "Tidak ada yang paling membahagiakan aku selain dari engkau bersedia menjadi ayah angkat bagiku." Girang tuh anak. Rasulullah jadi ayah angkatnya dia. Kemudian Aisyah jadi ibu angkatnya dia. Ali bin Abi Thalib mantunya Nabi jadi pamannya dia. Fatimah jadi bibinya dia. Hasan Husain jadi saudaranya dia. Dia girang bukan main tuh. Rasulullah menjadi pengganti buat anak yatim yang ditinggal pergi oleh ayahnya tersebut. Lalu Rasulullah membawa anak ini tuh. Apa yang Rasulullah lakukan? Anak itu dikasih pakaian baru sama Nabi. Dibelikan pakaian baru, jubah baru, sepatu baru. Lalu dikasih makanan sekenyang-kenyangnya di hari raya. Karena hari raya hati bergembira, jangan ada yang sedih. Ketika udah kenyang, udah bagus, dia datang tuh anak. Anak itu datang lagi ke kumpulan anak-anak yang tadi menjauhi dia. Itu teman-temannya yang semula pakai baju baru pada bertanya, "Loh, kamu sekarang kok gembira, ketawa? Tadi sedih." "Aku sekarang udah gembira karena aku udah punya ayah lagi. Aku udah punya ibu lagi, aku udah punya paman lagi, punya bibi lagi, punya saudara lagi." Kaget tuh anak-anak tadi yang berkumpul. "Siapa ayahmu?" "Aku punya ayah angkat baru, namanya Rasulullah SAW." Itu anak-anak yang ayahnya lengkap itu pada berkata, "Duh, kenapa ayah kita gak meninggal?" Mau gitu? Karena ayah anak yatim ini meninggal dalam sebuah peperangan. Kenapa ayahku dulu gak meninggal? Supaya kita semua ini diangkat jadi anak angkat oleh Rasulullah SAW. Siapa yang gak mau? Ya seandainya Nabi harus hidup, mau gak? Mau gak Nabi menjadi ayah angkat buat kalian? Bukan main, masih mau ya. Jadi ayah angkat Imamul Anbiya wal Mursalin. Nah, maksudnya Nabi mengangkat itu artinya Rasulullah memuliakan. Walaupun Nabi udah meninggal 15 abad yang lalu, tapi sebetulnya Nabi menjadi ayah angkat. Ya, ayah angkat dari kalian nih. Karena dengan kehadiran Nabi sebagai anak yatim dan yatim piatu, Nabi berkata, Allah muliakan orang-orang yang memuliakan anak yatim. Makanya kalian bersyukur nih kepada Allah. Berterima kasih pada beliau, guru kita, Bapak Ustaz Abdul Raqib, yang menjadi koordinator. Ya, koordinator mengumpulkan donasi. Ada Pak Bayu, ada Bu Haji Maryam, ada Pak Toto. Di lingkungan sini diajak oleh Bapak Ustaz Abdul Raqib. Coba kalau beliau ini nggak ada, siapa yang akan mengkoordinir donasi untuk bisa membantu kalian secara rutin? Makanya bersyukur kepada Allah,
Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hati-hati yang bersih, memberikan pikiran-pikiran yang lapang kepada orang-orang tertentu seperti Bapak Sabda Rocky, Bapak Bayu, Bu Mariam, atau siapapun donatur yang membantu kegiatan ini sehingga berjalan setiap bulan dengan lancar. Dan doakan juga beliau biar panjang umur. Doakan biar terus kegiatan ini dilaksanakan sehingga kalian terus, alhamdulillah. Ya, Allah muliakan anak-anak yatim, Allah muliakan juga anak-anak yang menjaga, memelihara anak yatim. Jadi Nabi ketika berkata, aku akan menjadi ayah angkatmu, itu artinya walaupun Nabi udah meninggal dunia 15 abad yang lalu, anak yatim dalam sejarah bertebaran di mana-mana, tapi Nabi menjadi ayah angkat bagi mereka, artinya Nabi muliakan anak yatim. Tahu kata-kata anak yatim disebut berapa kali dalam Al-Quran? Ada 23 kali. Jadi Allah istimewakan tuh anak-anak yatim. Dengan doa anak-anak yatim terjaga tuh lingkungan dari mara bahaya. Dengan doa anak-anak yatim usia seseorang bisa dipanjangkan oleh Allah. Makanya orang bersedekah tuh menolak balak, menolak bencana dengan cara bagi infak, panggil anak yatim, panggil Ustaz Afif, panggil orang yang nggak mampu tuh. Oh, doain saya. Karena doa dari orang-orang yang mustadafin, orang-orang yang lemah dan dilemahkan, orang-orang yang kekurangan dari segi ekonomi karena penopang pencari nafkah udah nggak ada, itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu ini jangan berkecil hati di hari raya. Udah pada punya baju baru? Hah? Yang belum jangan sedih ya. Jangan sedih. Kamu beli itu. Jangan sedih karena hari raya bukan semata-mata pakai pakaian baru. Ya, jadi jangan ngerengek, jangan kemudian ngambek sama emak. Ngambek sama emak berhari-hari. Gua nggak mau maafin dah kesalahan emak gua nggak dibeliin baju baru. Hari raya ya bukan milik orang yang punya baju baru semata-mata. Memang sunnah pakai baju baru di hari raya, tapi bukan wajib. Kalau nggak ada jangan maksain diri. Apalagi kalau nggak ada sampai mencuri sana sini demi hari raya, nggak boleh tuh. Ya, apa kata Rasulullah? Laisal aid man labisal jadid, walakin aid man ta'atuhu yazid. Orang yang berhari raya, tuh yang tadi Ustaz kita sampaikan, orang yang ketaatannya bertambah. Bukan sekedar pakai baju baru, ketaatannya bertambah setelah digembleng, dilatih di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala muliakan kita semua dengan kehadiran anak-anak yatim yang terus ya dihadirkan di sini oleh guru kita Bapak Ustaz Abdul Rahim. Semoga berkah dan ridha Allah untuk kita semua. Al-Fatihah. Jazakumullah untuk acara yang kelima yang kita aminkan doa yang akan insyaallah dipimpin oleh Bapak Ustaz Abdul Rahim kepadanya di sini. صل على سيدنا محمد ورحمة الزكية واغفر لنا يجعل في هذه الأشياء برحمتك يا أرحم الراحمين. دعوهم يا سبحانك اللهم وتحيتهم بالسلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. بحرمة إليك بشكرها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hilda. Kanza mana Kanza? Rasul